Di mana ada dua penangkapan besar narkoba di awal tahun 2018 yang menjadi peringatan bagi kita jika mafia narkoba semakin mengancam masa depan Indonesia. Lebih dari 5 juta jiwa Indonesia tercatat sebagai pengguna narkotika, saudara. Apakah selama ini sanksi dalam undang-undang narkotika sudah cukup kuat untuk mengatasi permasalahan narkoba di tanah air? Penjelasan selengkapnya mengenai sanksi bagi pengedar dan pecandu narkoba akan disampaikan oleh pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Akhyar Salmi. Dia tidak membedakan ya bandar dengan kurir atau apa. Orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, orang yang mendistribusikan, orang yang mengedarkan. Nah, lihat berapa beratnya. Sanksi yang ada di dalam undang-undang itu, sanksi yang terberat itu adalah hukuman mati. Ya. Berikutnya adalah hukuman penjara. Nah, penjara ini dibagi dua, ada yang seumur hidup, ada yang sementara. Sementara ini paling lama 20 tahun. Ada juga adalah denda. Jadi ada 3 sanksi. Satu adalah hukuman mati, yang kedua penjara, ketiga adalah denda. Nah, denda ini dia kumulatif. Artinya adalah setiap tindak pidana narkotika selalu dijatuhkan sanksi denda ini terhadap si pelaku itu tadi. Saya masih melihat ya bahwa pengguna ini sebenarnya dia adalah korban. Tentu pidananya itu tidaklah seberat daripada pengedar, karena pengedar ini kan memang orang mempunyai niat yang mengakibatkan banyak orang lain yang akan tergantung nanti. Berbeda kalau dengan pengguna ini kan hanya diri dia sendiri. Jadi yang rusak, katakanlah begitu, hanya diri dia. Kalau pengedar itu kan bisa merusak banyak orang. Sehingga hukumannya tentu pengedar harus dibedakan dengan hanya sekedar pengguna. Jadi sekali lagi melihat dampaknya, kita lihat ada yang ton-tonan lagi sekarang. Tidak lagi dulu hanya gram, kemudian kilo, kemudian ratus kilo. Sekarang udah liwat semua itu. Jadi trennya masuk ke Indonesia ini udah tonan sekarang. Saya nggak tahu di atas ton itu apalagi namanya nanti. Bukan mustahil suatu saat nanti itu akan ada. Nah, apa cara pencegahnya? Tindakan preventif tentu adalah penyuluhan hukum ke masyarakat, tentu ada, dan juga melalui penegakan hukum yang tegas. Itu ada juga tindakan preventif. Tujuan pemidanaan itu adalah agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan, atau juga agar masyarakat lain tidak meniru melakukan perbuatan itu. Jadi siapa yang nggak takut hukuman mati ya? Tentu mereka akan berpikir dengan jauh. Buat apa dia mengedarkan suatu narkotika, memproduksi narkotika, kalau dia nanti juga dijatuhi hukuman mati? Menurut saya itulah yang satu-satunya yang bisa untuk meredam ya peredaran narkotika, masuknya narkotika ke Indonesia. Juga, dia menguasai narkotika tadi berapa banyak? Ada ukuran yang tertentu yang bisa diancam hukum pidana mati, bisa juga. Tapi kebanyakan mereka kalau hanya pecandu itu tentu dia nggak akan terlalu banyak ya, dalam jumlah yang kecil, hanya diancam dengan penjara. Iya, yang bisa direhabilitasi ini adalah pecandu ya, itu dimungkinkan. Seorang pecandu itu sebenarnya diwajibkan dia melaporkan diri. Kalau dia berada di bawah umur, orang tuanya itu atau walinya melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas atau rumah sakit, bahwa anaknya adalah pencandu narkotika. Kalau dia sudah dewasa, dirinya sendiri melaporkan. Nah, itulah yang bisa dilakukan rehab sebenarnya. Tetapi dalam praktek ada juga kan mereka tidak melaporkan, itu tadi juga dilakukan rehab. Nah, menurut undang-undang dia itu juga harus dijatuhi pidana yang lain. Jadi tidak hanya cukup rehab. Itu sangat merusak ya generasi yang akan datang, merusak yang bersangkutan, beban buat keluarga, beban juga buat negara untuk merehab mereka. Kalau dia menjalani penjara itu juga berapa biaya di dalam penjara itu. Oleh karena itu tidak ada jalan lain menurut saya kalau kita mau serius untuk memberantas narkotika di Republik Indonesia ini tadi, yang memenuhi persyaratan dijatuhi hukuman mati, jatuhkan dan laksanakan.